Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali pada lanjutan mata kuliah praktikum sistem update. Pada kali ini kita akan melaksanakan praktikum pada seputar komunikasi, yaitu komunikasi SPI atau Serial Peripheral Interface Arduino to Arduino. Pada praktikum kali ini kita ada dua job yang harus diselesaikan. Job pertama itu adalah SPI Arduino ke Arduino atau to Arduino, dan yang kedua ada multiple SPI Arduino to Arduino. Untuk SPI Arduino to Arduino kita akan menggunakan dua jenis komponen saja. Yang pertama itu Arduino, kita gunakan Arduino Nano, ada dua, untuk master dan untuk slave. Sedangkan komponen yang kedua itu adalah virtual terminal, ada dua buah juga. Satu digunakan untuk virtual terminal master dan satu digunakan untuk virtual terminal slave. Nah, kedua rangkaian ini dibuat di dalam satu lembar kerja di software ISIS Proteus. Nah, sesuai penjelasan yang sudah diberikan pada mata kuliah teori, untuk komunikasi SPI kita akan menggunakan 4 jalur data. Ada jalur data MISO, MOSI, SCK, dan SS atau slave select. Nah, ini nanti akan dihubungkan dengan Arduino yang lainnya ya. MISO itu dihubungkan ke pin 12, MOSI ke pin 11, SS sama-sama pin 10, SCK sama-sama pin 13. Cuman tipenya untuk yang master itu panahnya keluar atau output, sedangkan untuk yang slave panahnya masuk atau tipenya input. Sedangkan untuk TX1 dihubungkan ke virtual terminal pertama, dan TX untuk slave itu dihubungkan dengan virtual terminal yang kedua. Oke, kalau dilihat dari materi yang sudah diberikan dalam bentuk PDF untuk praktikum ini, dapat dilihat rangkaiannya menjadi seperti ini ya. Ini sama dengan materi pada job sheet-nya. Nah, setelah ini selesai, maka langkah selanjutnya itu adalah membuat kode program. Nah, kode programnya juga ada dua, ada yang kode program untuk master dan ada kode program untuk slave. Jadi kode program ini nanti dimasukkan ke Arduino Nano Master, dan untuk kode program slave dimasukkan ke Arduino Nano untuk slave. Sehingga dalam hal ini itu jangan sampai terbalik ya. Oke, untuk yang master tidak terlalu banyak kode programnya, hanya beberapa baris. Nah, kalau dilihat kode program yang di file tadi dalam bentuk PDF tadi lebih kurang seperti ini ya. Harusnya sama, hati-hati dalam penulisan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah penggunaan SS atau select slave itu dideklarasikan di void setup. Ini menyatakan logiknya logic high ya, karena slave itu nanti kalau dia logic low baru komunikasinya akan segera dimulai. Datanya yang akan ditransfer itu dalam bentuk char dan disimpan dalam nama variabelnya C ya. Nah, ini dia di program utama di Gitar write select slave-nya low, ini berarti komunikasinya akan segera dimulai, dan pengiriman datanya dilanjutkan dengan pengiriman data. Datanya itu adalah yang di dalam tanda petik ya. Hello tanda seru garis miring N. N ini adalah penanda nanti bahwa karakternya selesai. Nah, ini dia menggunakan transfer SPI. Nanti setelah transfer SPI selesai, maka data C-nya tadi yang dikirim tadi adalah akan ditampilkan di serial monitor ya. Nah, selesai pengiriman data, select slave-nya itu diberi nilai high lagi. Dan ini akan terus menerus setelah jeda 2 detik. Oke, kalau untuk master SPI-nya atau program source code untuk masternya selesai, itu langsung dilakukan kompilasi seperti biasa, menekan tombol verify. Kalau tidak ada error, nanti akan muncul tulisan done compiling dan file hex-nya akan muncul di bagian bawah. Silakan di copy mulai dari local C sampai dengan .hex. Ini di copy dengan cara Ctrl C dan dimasukkan ke simulasi. Jangan sampai terbalik ya untuk yang master. Nah, dimasukkan di sini, pastikan di program file. Oke, selesai untuk yang master. Dilanjutkan untuk yang program slave. Nah, slave ini agak banyak, tapi dia tidak terlalu panjang codingannya, tapi dia ke bawah ya. Ini yang perlu diperhatikan adalah ketelitian dalam
membuat atau mengetik. Nah, untuk diperhatikan kalau ada tanda garis miring 2 kali seperti ini tidak perlu diketik, diabaikan saja karena ini berupa komentar. Jadi mau diketik boleh, mau tidak juga boleh ya, silakan. Untuk menghemat waktu sebaiknya tidak diketik. Oke, setelah itu nanti programnya lebih kurang seperti ini. Ini saya tulis semua komentarnya. Kalau mau silakan, kalau tidak juga tak masalah ya. Nah, ini dia program untuk membaca atau menguraikan data yang dikirim oleh master tadi ya. Ini adalah bentuk C byte-nya, terus disimpan dalam buffer, dan kalau ada tanda garis miring atau /n itu berarti datanya sudah selesai ya. Itu adalah akhir data, dan ini nanti tidak akan ditampilkan. Jadi data aslinya adalah hello saja ya. Hello tanda seru saja nanti yang data yang akan ditampilkan. Oke, kalau sudah selesai di bagian /, langsung dilakukan kompilasi. Caranya sama seperti tadi. Kalau tidak ada error nanti akan muncul tulisan done compiling, dan di bagian bawah akan muncul file hex-nya. Silakan di copy dan dimasukkan ke dalam Arduino bagian /. Di sini ya, klik 2 kali, terus program filenya dihapus kalau ada data yang lama, terus dipastikan data yang baru. Oke, selesai untuk yang pembuatan codingnya baik master maupun /. Ini tinggal dilanjutkan dengan pengujian saja. Oke, untuk data percobaannya, percobaan pertama ini datanya adalah hello ya. Ini sama dengan yang diketik pada bagian master tadi ya. Ini hello. Oke, kalau sudah selesai ini tinggal dijalankan dengan cara seperti biasa, run simulation. Nanti akan muncul. Nah, ini kalau tidak muncul virtual terminalnya, itu klik kanan terus virtual terminal ya, pilih yang paling bawah. Klik kanan virtual terminal yang paling bawah. Nah, ini datanya yang dikirim tadi di bagian master. Ini ya, datanya hello ditulis ke bawah. Ini silakan tinggal di screenshot. Di screenshot terus pastikan di bagian data ya, di bagian data yang dikirim master. Nah, seperti ini. Terus data yang diterima oleh /, ini dia sebelah kiri. Nah, ini juga di screenshot. Kalau bisa diketik silakan, kalau mau diketik, kalau mau di screenshot itu silakan di screenshot. Datanya hanya satu aja ya, hello ya. Kalau muncul 3 pilih salah satu saja. Terus dimasukkan ke dalam data pengujian. Untuk data pengujian yang kedua itu silakan diganti dengan nama Anda masing-masing, nama mahasiswa masing-masing. Terus name asal ya, berarti ada 4 kali pengujian totalnya. Pengujian kedua itu nama Anda. Ini silakan dirubah di bagian hello tadi ya. Ini silakan nama panggilan atau nama lengkap lah ya, nama lengkap. Ini sudah saya ganti nama saya, nama panggilan saja. Terus di-compile. Habis itu di-stopkan simulasinya, terus dijalankan lagi. Nah, ini harusnya sudah berubah nih. Nah, ini sesuai dengan yang diganti tadi ya. Oke, silakan dilanjutkan untuk praktikum pertama. Untuk data pengujian 2, 3, dan 4. Setelah pengambilan data pada job pertama selesai, maka kita lanjutkan job kedua, yaitu multiple SPI Arduino to Arduino. Nah, di dalam multiple SPI ini kita akan menggunakan 2 buah /. Ada /1 di bagian atas, /2 di bagian bawah, dan master di sebelah kanan. Di sini yang perlu diperhatikan itu adalah di bagian select /nya. Di sini ada select SS saja dan ada select /1 ya, atau SS1. SS itu dihubungkan di / pertama dan SS1 itu dihubungkan ke / kedua. Dan terdapat penambahan Arduino /2 ditambah dengan virtual terminal untuk /2. Untuk di bagian software terdapat modifikasi atau terdapat perubahan di bagian kode
program untuk master. Nah, di sini dibuat di dalam bentuk fungsi kirim dan kirim 2. Fungsi kirim untuk mengirimkan ke slave 1 dan kirim 2 untuk mengirimkan data ke slave 2. Data yang dikirimkan itu adalah data 1, data spasi 1 dan data spasi 2 ya. Data spasi 1 untuk slave 1, data spasi 2 untuk slave kedua. Untuk di slave 1 itu kode programnya sama seperti awal tadi, sehingga tidak perlu dilakukan modifikasi. Nah, sedangkan penambahannya itu berada di slave kedua. Jadi nanti masternya yang berubah sedikit dan penambahan di slave kedua. Dan di sini boleh di-copy dari slave 1 yang pertama tadi, tinggal nanti diganti namanya. Kalau tadi buff, di sini buff 1, INDX ganti dengan INDX1, proses diganti dengan proses 1 dan seterusnya ya. Oke, untuk bagian rangkaiannya bisa kita lihat untuk modifikasinya menjadi seperti ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah jalur SS-nya itu menuju ke SS slave 1 dan jalur SS satunya atau untuk slave 2 itu dihubungkan ke SS1 ya, di Arduino Nano slave kedua. Terus untuk di bagian virtual terminal itu TX-nya TX2 yang dipakai. Ini jangan sampai TX-nya itu sama dengan TX yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi TX1 untuk master, TX saja untuk slave, dan TX2 untuk slave kedua. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan dengan kode programnya. Kode programnya sesuai dengan job sheet-nya. Ini di bagian master. Nanti kalau sudah dimodifikasi menjadi seperti ini ya. SS0-nya pin 10, SS1-nya pin 9, tipe-nya output, terus diberi logic high. Ini memastikan bahwa tidak ada komunikasi yang dilakukan pada saat pertama kali. Terus untuk kirim pertama itu langkah pertama itu adalah SSO-nya diberi logic low. Ini sesuai dengan teori kemarin. Untuk memulai komunikasi, select slave-nya harus diberi logic low atau logic 0. Dan SS1-nya itu harus diberi logic high ya. Dan ini proses pengiriman datanya. Data 1 yang akan dikirim. Setelah selesai nanti SS0-nya di-high-kan lagi ya. Ini artinya pengiriman datanya atau komunikasinya sudah diputus. Sedangkan untuk yang kirim 2 itu kebalikannya, SS0-nya atau komunikasi menuju jalur slave 1 itu diberi logic high. Ini artinya tidak mau berkomunikasi dengan SS1 dan dia akan berkomunikasi dengan select slave kedua. Oke, untuk datanya di sini data yang dikirim adalah data 2. Dan setelah pengiriman datanya selesai melalui SPI transfer, terus diberi logic high ya, logic high pada SS1-nya. Ini artinya komunikasinya sudah selesai dilakukan. Oke, kalau ini sudah selesai dilakukan kompilasi seperti biasa. Kalau tidak ada error, nanti akan muncul file hex-nya di bagian bawah. Terus kita masukkan ke simulasinya, masukkan di bagian master. Ini dihapus yang tadi, yang awal ini dipastikan dengan yang baru. Terus untuk slave kedua, ini dia tadi dimodifikasi aja dari slave pertama, terus dirombak atau dimodifikasi. Nanti hasilnya seperti ini ya, hasilnya. Buff 1, ini yang perlu diperhatikan, indeks 1, proses 1, indeks 1, proses 1, buff 1, indeks 1, buff 1, indeks 1 plus plus, proses 1, proses 1, proses 1 ya. Buff 1 ya, hana 3 ya. Ini disilakan dimodifikasi, disesuaikan dengan penamaannya. Oke, jika sudah selesai dilakukan kompilasi. Satu lagi untuk byte-nya yang tadi C diganti dengan D ya. Semua C diganti dengan D supaya datanya tidak bentrok dengan slave yang pertama tadi. Oke, dikompilasi. Terus jika tidak ada error maka akan muncul pesan done compiling, dan file hex-nya bisa kita kopikan
ke slave kedua pada rangkaian ISIS ya, atau rangkaian simulasi. Oke, setelah itu baru kita lakukan pengambilan data percobaan pertama, data 1. Nanti bisa dilihat data pada slave 1-nya dan data pada slave 2 ya. Yang dikirim master tidak perlu di screenshot, yang di screenshot hanya pada data yang slave 1 dan slave 2. Slave 1 ini bagian atas, ini virtual terminal untuk slave 1, terus masternya ini virtual terminal untuk master dan slave 2, dan virtual terminal untuk slave 2 ya. Ini dilakukan setelah dimasukkan programnya, langsung di run simulation. Kalau tidak muncul seperti ini, berarti harus ditampilkan ya, dengan cara klik kanan virtual terminal, klik kanan virtual terminal, klik kanan virtual terminal. Ini kalau kita lihat dari awal, mau dilihat dari awal, ini jangan di close virtual terminalnya. Ini cukup dimatikan simulasinya saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ini percobaan pertama. Langsung disimulasikan. Ini data yang dikirim data 1, yang diterima slave 1 adalah data 1 ya. Berarti yang slave 2 0, masih tidak ada data. Jadi ini silakan di crop datanya. Nah, ini silakan dimasukkan di slave 1 ya. Berarti sini masih 0 ya, tidak ada data ya. Di stripkan boleh atau di screenshot juga boleh, silakan. Nanti setelah itu nanti dia akan mengirim data untuk yang kedua ya. Nah, ini data 2-nya di sini. Bisa kelihatan kalau di sini. Nah, ini data yang dikirim kedua kalinya. Dan ini data yang diterima ya. Data yang diterima. Hanya salah satu saja ya. Kalau data satunya masih tetap, karena data 1 tadi sudah ada dari awal, dari pengiriman pertama. Ini kalau mau dilihat dari awal seperti ini ya. Diulang lagi simulasinya. Ini data yang pertama diterima oleh data slave 1, data slave 2-nya masih 0. Begitu nanti dia pengiriman kedua yang dilakukan oleh master di sini, maka data yang virtual terminal untuk slave keduanya akan muncul. Data yang slave pertama tetap data pertama ya. Nah, sehingga ini boleh di crop masuk ke data 2. Atau di strip karena datanya tidak ada ya, datanya memang untuk khusus data yang kedua saja, di strip saja. Oke, silakan dicoba simulasi kedua simulasi ini. Untuk praktikum terakhir ini tidak ada tugas yang diberikan, hanya saja silakan diambil data pengujiannya, terutama pada praktikum yang pertama tadi ya, ada 4 data yang harus diambil. Oke, untuk praktikum kali ini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.